Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peternak dimanapun Anda berada. Nah, video kali ini saya akan mengulas tentang hijauan pakan ternak ya teman-teman. Ini adalah penampakan rumput pakcong. Rumput ini adalah pakan utama untuk ternak, antara lain sapi, kerbau, kambing, domba. Secara persentase lebih dari 70% total ransum dikonsumsi ternak ini dalam bentuk hijauan di samping konsentrat, teman-teman. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pakan hijauan diperlukan ternak agar bisa berproduksi dan berkembang biak dengan baik. Kebutuhan akan hijauan semakin bertambah sejalan dengan bertambahnya populasi dan berat badan ternak, teman-teman. Sedangkan ketersediaan hijauan di lapangan itu sangat dipengaruhi oleh musim. Apabila musim hujan, ketersediaannya itu sangat melimpah. Sebaliknya pada musim kemarau, ketersediaannya itu jauh menurun. Bahkan ya di wilayah-wilayah tertentu itu tidak tersedia sama sekali, teman-teman. Nah, untuk itu perlu disiasati agar pakan hijauan ternak itu terjamin ketersediaannya sepanjang waktu, baik kualitas maupun kuantitas. Dan salah satu sumber pakan hijauan adalah rerumputan. Rerumputan merupakan sumber serat dan sumber energi bagi ternak, teman-teman. Rumput merupakan sumber serat kasar yang berperan dalam menjaga kesehatan dan fungsi rumen. Keberadaan serat di dalam pakan hijauan menjadikan sumber energi bagi mikroba rumen. Hijauan pakan ternak ya yang sudah biasanya dikembangkan untuk peternak-peternak saya ini adalah rumput raja, rumput gajah, rumput setaria, rumput odot, dan lain-lainnya. Namun belakangan ini muncul jenis yang rumput yang unggul dan banyak dikembangkan oleh peternak khususnya di Pulau Jawa. Ada rumput napir pakcong yang berasal dari Thailand, teman-teman. Rumput pakcong ini dibanding jenis rumput lainnya itu jauh sangat lebih bagus ini, teman-teman. Tingkat produksinya itu sangat luar biasa, mencapai 1.500 ton per hektar per tahun. Rumput pakcong ini adalah persilangan antara rumput gajah dengan rumput yang ada di daerah Thailand, yaitu di daerah Pakcong, teman-teman. Terus dinamakan dengan rumput pakcong. Adalah rumput yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat, teman-teman. Di samping produktivitasnya yang sangat tinggi, rumput pakcong ini memiliki kadar protein kasar yang tinggi pula. Protein kasar ini yang sangat penting bagi hewan ternak untuk produksi daging maupun
susu teman-teman. Rumput pakcong juga tahan terhadap kekeringan sehingga dapat ditanam di berbagai daerah yang kondisi alamnya berbeda-beda. Cara menanam rumput pakcong ini juga sangat mudah teman-teman. Cukup menggunakan stek sepanjang ya 2 atau 4 ruas dengan sistem tanaman ya seperti menanam singkong itu teman-teman. Keunggulan rumput pakcong ini adalah memiliki kadar protein yang tinggi, yaitu 16,45%, yang artinya lebih tinggi dari rumput odot yang 11,6%, rumput Taiwan 13%. Jadi dapat dipastikan hewan ternak akan terpenuhi nutrisinya dan lekas gemuk saat proses pemeliharaannya. Rumput pakcong ini bisa tumbuh mencapai 5 meter, daun dan batangnya tidak ditumbuhi bulu, sehingga sangat disukai oleh hewan ternak teman-teman. Ini karena daun yang ditumbuhi bulu halus biasanya membuat gatal ketika dimakan. Untuk ciri khas rumput pakcong adalah umur yang panjang, di mana pertumbuhannya bisa mencapai usia 9 tahun teman-teman. Maksudnya 9 tahun itu setelah kita menanam, jadi nggak perlu kita itu mengganti-ganti itu selama 9 tahun. Jadi kalau usianya sudah 9 tahun itu akan istilahnya neki teman-teman, jadi perlu dibuang dan kita tanam kembali. Sebelum itu ya kita olah tanahnya dulu, terus kita tanam teman-teman. Rumput pakcong ini bisa dipanen setiap 40 sampai 50 hari teman-teman. Rumput ini hanya perlu disiram 1 minggu sekali pada saat musim hujan. Selain itu rumput pakcong ini tidak mempunyai duri, sehingga selain memudahkan ternak untuk mengkonsumsinya, juga dapat memudahkan para peternak saat pemanenan teman-teman. Jadi ya enggak terlalu gatal-gatal, soalnya kan enggak ada bulu kecil glugut lah istilahnya teman-teman ya, seperti itu. Jadi apabila teman-teman membutuhkan rumput pakcong ini, nanti bisa menghubungi kami ya teman-teman, bisa lewat WA atau pesan di kolom komentar. Kalau pengen rumput pakcongnya bisa order. Kalau pengen pengen beli bibitnya, kami juga menyediakan teman-teman. Jadi kalau istilahnya teman-teman itu memesan, jadi akan kita siapkan yang usianya itu yang sudah tua-tua teman, karena kalau usia tua itu untuk ditanam itu akan pertumbuhannya itu sangat-sangat bagus teman-teman, akan tumbuhnya itu banyak tunas-tunasnya yang tumbuh dibanding dengan bibit yang usianya masih tergolong muda teman-teman. Apabila teman-teman masih bingung, nanti bisa bertanya, meninggalkan pesan di kolom komentar teman-teman ya. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.